mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah... Oke, lanjut kabar yang cukup greget. Kini datang dari dua rencana pemerintah kita untuk meredam dan membantu gejolak geopolitik dunia. Di mana yang pertama, kini kabarnya pemerintah kita Indonesia telah siap sedia nih bos untuk mengevakuasi ribuan warga Gaza. Bahkan Pak Prabowo katakan Indonesia kini siap dan bakal mengirim pesawat-pesawat ke Palestina untuk mengangkut warga Gaza. Nah loh, pertanyaannya apakah ini mirip dengan rencana Israel dan Amerika kemarin atau bagaimana nih bos? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua yang tak kalah greget, Pak Prabowo Subianto presiden kita katanya juga ingin bertemu dengan Paman Donald dan bahkan telah meminta waktunya nih. Dan yang lebih gregetnya lagi, Indonesia katanya ingin menjadi jembatan dari perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok China. Wah. Ini menjembatani bagaimana pula maksudnya dan bagaimana rencana Indonesia? Apakah yang bakal kita lakukan dan mendukung siapakah Indonesia? Apakah Amerika ataukah China? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama datang dari Indonesia yang kini katanya siap untuk melakukan evakuasi ribuan warga Gaza bos. Nah loh, gimana nih? Jadi admin opini sedikit ya. Jadi admin bukannya nggak setuju bos, tapi kok ya jauh amat sampai ke Indonesia ya kan? Padahal negara-negara tetangganya Palestina yang aman dan sejahtera dari bangsa-bangsa Arab dan juga bangsa Persia banyak tuh. Luas-luas lagi wilayahnya. Seperti contohnya ada Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan Iran. Nah ini kok terbangnya jadi jauh amat sampai ke Indonesia bos. Tapi ya udahlah, kita masuk aja ke berita utama bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, baru-baru ini Presiden kita Prabowo Subianto telah mengatakan akan menyiapkan pesawat untuk mengevakuasi rakyat Palestina yang menjadi korban konflik di Gaza ke Indonesia. Jadi pada hari Rabu 9 April 2025 kemarin, di Halim Perdana Kusuma sebelum melakukan lawatannya ke 5 negara Timur Tengah, Pak Prabowo pun mengatakan seperti ini bos. Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka dan nanti segera mengirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina dengan pihak daerah tersebut. Bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, dan anak-anak yatim piatu. Lanjut Pak Prabowo katakan siapapun boleh. Pemerintah Palestina dan pihak-pihak terkait di situ mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kita perkirakan mungkin jumlahnya 1.000 orang untuk gelombang pertama. Namun Pak Prabowo menegaskan tawaran kemanusiaan itu dilakukan dengan syarat yang harus disetujui. Syaratnya yaitu adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kemudian yang kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, di mana kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka, ujar Pak Prabowo. Nah loh, lantas pertanyaannya, ini apakah sama dengan idenya Amerika dan Israel kemarin bos? Oke, jadi perlu ditekankan nih, ide Amerika dan Israel kemarin, mereka ingin merelokasi warga Gaza ke Indonesia. Relokasi itu artinya memindahkan bos, dan mungkin tanpa batas waktu. Jadi semua pindah ke tempat tinggal yang baru. Sedangkan ide Pak Prabowo di sini tujuannya adalah menolong, yaitu mengevakuasi, bukan relokasi bos. Evakuasi jadi memindahkan dengan tujuan menyelamatkan atau menghindarkan mereka dari ancaman dari tempat bahaya ke tempat aman di negara kita. Dan biasanya evakuasi ini ada batas waktu, yaitu setelah kondisi aman, maka proses evakuasi akan selesai dan warga Gaza akan pulang ke tanah mereka masing-masing. Jadi bisa dibedakan ya antara relokasi dan evakuasi. Dan Presiden Pak Prabowo pun sebenarnya juga menjelaskan bahwa rencana evakuasi itu hanya bersifat sementara. Jika situasi di Gaza kembali stabil,
para penyintas perang yang dievakuasi itu pun nantinya akan dipulangkan kembali ke Gaza, bos. Nah, jadi jelas nih, apa yang dilakukan Indonesia ini tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh Amerika dan Israel. Tapi ya balik lagi, kalau menurut opini admin ya, sebenarnya ya ini juga memberikan ruang bagi Israel dan Amerika untuk melakukan apa yang mereka rencanakan di Gaza Palestina, bos. Salah satunya kemarin yaitu membangun kembali dan mengambil alih Gaza, ya kan? Pasalnya ya, mereka akan susah untuk membangun kembali dan mengambil alih Gaza jika ribuan warga Gaza masih tinggal di sana. Jadi intinya ya harus dipindahkan terlebih dahulu baru lanjut ke rencana selanjutnya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih, bos? Setujukah kalian dengan rencana evakuasi warga Gaza oleh pemerintah Indonesia? Oke, kemudian lanjut kabar kedua yang cukup greget. Jadi baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ia ingin bertemu Presiden Amerika yaitu Paman Donald untuk membahas perang dagang yang semakin memanas antara Amerika dan China. Pak Prabowo, dari keterangan resminya di YouTube Sekretariat Presiden, beliau pun mengatakan seperti ini, bos. Saya sudah minta waktu, mudah-mudahan ya. Dan mantapnya selain mungkin untuk membahas tarif yang kemarin dilontarkan Paman Donald ke Indonesia, di sini Pak Prabowo juga mengatakan ingin menjadi jembatan untuk menengahi perang dagang antara Amerika dan Tiongkok yang kini semakin memanas, bos. Pak Prabowo katakan Indonesia tidak akan memihak China atau Amerika dalam perang dagang soal tarif impor. Menurutnya, China dan Amerika adalah sahabat dekat Indonesia, sehingga tidak mungkin memutus kerjasama ekonomi dengan negara tirai bambu maupun Amerika. Beliau pun juga berharap China dan Amerika akan mencapai kesepakatan dalam perang dagang ini, dan beliau juga berharap untuk bertemu dengan Presiden Amerika Donald Trump untuk membahas masalah ini, bos. Nah loh, jadi negara kita bakal langsung turun gunung nih untuk menengahi pertikaian yang semakin panas antara Amerika dan Tiongkok, di mana kini parahnya perang dagang China-Amerika ini pun mencapai level yang lebih tinggi, bos. Dan mungkin akan lebih tinggi lagi nanti kalau semakin panas. Amerika menghantam China kini dengan tarif 145%. Dan China hantam Amerika dengan tarif 125%. Jadi pajaknya, hantaman tarif impornya sudah lebih dari 100%. Ngeri-ngeri tak sedap. Nah, apakah Indonesia, Pak Prabowo akan berhasil mendamaikan Amerika dan China? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Make Sense.